Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 07 1231 078. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi dari pekan 1 sampai 7 mata kuliah Business Intelligence. Di mana tujuan pembuatan video ini itu adalah untuk uh, tugas pengganti ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Di sini untuk penjelasan materinya, saya buatkan tadi kasus. Jadi untuk biar lebih gampang dimengerti juga. Jadi saya pakai studi kasus bernama transformasi digital Nusantara Fresh, di mana itu merupakan uh, implementasi bisnis pada uh, bisnis ini. Oke. Jadi merupakan implementasi e-bisnis pada bisnis ini ya, petani. Oke. Langsung saja masuk ke di materi pertama, di mana membahas definisi dari e-bisnis. Jadi e-bisnis sendiri itu merupakan penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi, khususnya internet, untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis dalam sebuah organisasi. Jadi e-bisnis bukan sekedar jual beli online, tapi melainkan transformasi proses bisnis darinya yang manual menggunakan teknologi digital. Uh, yang tadinya manual sekarang menggunakan teknologi digital. Oke. Okay? Jadi dalam studi kasus ini Nusantara Fresh atau nama bisnisnya kami itu bermula sebagai pengepul konvensional yang bertransformasi menjadi platform digital, di mana sebelumnya rantai pasoknya itu panjang, pembayarannya dilakukan secara tunai, dan pencatatan dilakukan secara manual. Sekarang dengan uh, adanya transformasi digital ini atau bertransisi ke e-business, sekarang ada aplikasi mobile untuk si petani, lalu pembayarannya bertransisi dari tunai menjadi digital, dan juga ada fitur pelacakan stok secara real time. Oke. Sekarang untuk jenis dan implementasi dari e-commerce atau e-business ya, uh, sebenarnya ada banyak ya, ada B2B, B2C dan lain-lain. Tapi C2C juga ada, kalau anda salah ya. Uh, nah, tapi di studi kasus saya di sini saya mengambil ada tiga ya, ada B2C atau business to consumer, B2B, business to business, dan juga value proposition. Oke, kita mulai dari yang pertama, business to consumer. Oke, jadi apa maksudnya business to consumer atau B2C? Dimana secara sederhana perusahaan itu menjual produk atau jasa langsungnya kepada konsumen akhir. Jadi dari perusahaan langsung ke konsumen. Nah, contohnya pada studi kasus ini Nusantara Fresh itu melayani rumah tangga dengan layanan langganan box sayur mingguan yang diantar langsung ke depan pintu atau langsung ke rumah si customer. Oke. Lalu ada business to business atau B2B. Nah, maksudnya itu transaksi komersial dilakukan antar perusahaan ke perusahaan yang lainnya. Jadi sebelumnya kalau B2C itu antara perusahaan ke konsumen atau customer. Sekarang kalau B2B itu dari perusahaan ke perusahaan yang lain. Biasanya itu melibatkan bahan baku, suku cadang atau layanan grosir.
Nah, contohnya di sini itu kita menyediakan pasokan bahan baku segar dalam jumlah yang besar untuk bisnis restoran atau hotel dan catering dengan kontrak digital. Selanjutnya adalah di value proposition, di mana merupakan strategi, ada namanya supply chain efficiency ya, di mana dalam industri produk segar, dalam kasusnya kami itu tujuannya adalah memangkas peran perantara agar produk dari produsen, contohnya petani ataupun nelayan, itu sampai ke meja konsumen dalam waktu 24 jam. Jadi ini bukan istilah akademis yang baku, cuman lebih ke strategi. Next, uh, selanjutnya adalah dampak dari adopsi teknologi digital. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana konsep dari transformasi digital yang sebelumnya manual menjadi digital ya. Nah, sekarang apa sih dampaknya adopsi teknologi digital ini? Nah, uh, sebenarnya ada banyak ya. Cuma di sini ada beberapa saja yang saya jelaskan. Yang pertama adalah tentunya adalah efisiensi operasional. Jadi ini dapat mengurangi waktu pemrosesan pesanan dari misal 2 hari menjadi instan ya, real time. Selanjutnya adalah jangkauan pasarnya. Nah, tentunya jangkauan atau ekspansi dari pasar lokal, cakupan nasional itu sangat mudah karena sudah digital ya, sudah ada internet, tanpa perlu membuka cabang fisik lagi. Nah, selanjutnya itu transparansi harga. Jadi si petani itu mendapatkan harga yang lebih adil karena sistem penetapan harga yang transparan di aplikasi. Oke, next. Untuk selanjutnya adalah value chain e-commerce atau BI atau business intelligence ya. Nah, konsep ini itu diperkenalkan oleh Michael Porter, di mana definisinya adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai atau value bagi pelanggannya. Jadi semakin efisien rangkaian ini, semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi kegiatan ini dibagi menjadi dua, ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Nah, bisa dilihat di PowerPoint ada beberapa detail aktivitas utama yang ditampilkan ya. Yang pertama adalah inbound logistik, di mana proses penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan baku itu bagaimana masuk ke perusahaan kita. Selanjutnya adalah operation atau operasi. Jadi bagaimana proses mengubah bahan baku atau input itu menjadi produk jadi ya, yang ingin dijual atau dalam hal ini outputnya. Selanjutnya adalah outbound logistik, di mana merupakan aktivitas menyebarkan produk yang sudah kita buat sebelumnya kepada para pelanggan atau customer. Nah, next ada marketing atau sales, di mana merupakan aktivitas untuk menarik pelanggan agar membeli produk kita. Selanjutnya adalah service atau layanan, di mana merupakan proses untuk mempertahankan nilai produk kita setelah dibeli. Jadi kita harus memantau bagaimana produk kita setelah diantarkan atau dilepas ke customer. Jadi kita fokusnya itu mempertahankan nilainya. Oke, untuk selanjutnya adalah model bisnis dan juga revenue business intelligence. Jadi di sini bisa dilihat revenue mix-nya. Jadi ada
tiga, terbagi menjadi tiga, untuk sumber pendapatan digital pada perusahaan ini. Yang pertama adalah 60% dari direct sales, yaitu sistem e-commerce kita, di mana berasal dari penjualan sayur B2C dan juga B2B. Selanjutnya 30% dari premium subscription, di mana merupakan langganan prioritas dan bebas ongkir dari fitur pengantaran kita tadi. Dan 10% untuk data monetization, di mana menjual informasi atau insight tren pasar kita ke produsen pupuk. Selanjutnya adalah bagaimana arsitektur dan juga infrastruktur bisnis kita. Jadi ini merupakan otak dari perusahaan kita, di mana proses bagaimana cara agar data kita itu bisa memberikan value bagi kita. Nah, jadi infrastruktur BI itu dibangun dari sini. Jadi ada 4 poin ya. Yang pertama adalah data source atau asal datanya. Jadi asal datanya itu bisa dari banyak tempat. Yang pertama adalah aplikasi petani, lalu dari website e-commerce kita, sensor IoT, lalu dari media sosial. Nah, selanjutnya adalah proses ETL, yaitu singkatan dari extract, transform, dan load, di mana kita membersihkan data mentah dari data source tadi itu menjadi data yang bersih atau clean data. Selanjutnya adalah data warehouse. Nah, setelah kita bersihkan data-data tadi, itu kita simpan di gudang data kita. Jadi datanya bisa tetap terpusat dan juga aman. Dan selanjutnya atau tahap terakhir itu analytics dan visualization, atau proses analisis dan juga visualisasi data-data kita. Nah, ini merupakan dashboard untuk stakeholder seperti manajer itu mengambil keputusan strategi bagaimana apa yang akan dilakukan perusahaan ini ke depannya. Nah, untuk analisis strategi bisnis, di sini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah identifikasi masalahnya dan juga bagaimana solusi dari masalah-masalah tadi. Oke, kita masuk ke identifikasi masalah dahulu. Yang pertama itu ini, meski penjualannya tinggi, tingkat pembusukan atau spoilage itu mencapai 15%. Jadi karena bisnis kita terkait dengan bahan ini ya, bahan buah-buahan mungkin atau tanaman, itu ada yang namanya titik pembusukan dari bahan-bahan ini. Oke, jadi tingkat pembusukan mencapai 15% di gudang regional Jawa Barat. Nah, strategi logistik manual itu gagal memprediksi lonjakan permintaan saat hari raya. Jadi apa saja kekurangannya? Yang pertama adalah keputusan bisnis itu masih dilakukan secara intuisi atau tidak menggunakan data. Jadi misal dalam pikirannya mungkin manajer itu biasanya laku segini. Nah, tapi misal kalau ada tiba-tiba perubahan, kita gagal memprediksi. Nah, hasilnya ini. Oke. Dan selanjutnya itu adalah data terisolasi antar departemen. Jadi tidak ada komunikasi data antar departemen. Nah, selanjutnya untuk solusinya itu adalah menerapkan atau mengimplementasi predictive analytics untuk manajemen stok. Jadi apa fungsinya? Yang pertama, kita bisa memprediksi permintaan customer hingga 7 hari ke depan. Mungkin juga bisa 30 hari ke depan. Selanjutnya adalah pemesanan otomatis ke petani sebelum stok habis. Jadi kita bisa melakukan yang namanya automated ordering. Nah, untuk hal ini dikembangkanlah dashboard Fresh Track. Jadi sebagai solusi masalah sebelumnya, di mana merupakan masalah logistik. Jadi dikembangkan sebuah sistem informasi
yaitu berupa dashboard real time. Jadi kita bisa melihat ada beberapa fitur. Yang pertama adalah velocity heat map, di mana menampilkan area permintaan yang tinggi. Selanjutnya ada alert otomatis jika suhu truk pengiriman naik, atau juga grafik trend pembusukan per jenis sayuran. Jadi di sini kita bisa melihat semua data-data yang sangat-sangat penting dan perlu untuk perusahaan kita. Nah, selanjutnya adalah analisis dari implementasi business intelligence. Ada dua aspek. Yang pertama adalah faktor kesuksesan dan faktor kegagalan atau resiko kegagalan. Nah, untuk faktor kesuksesan sendiri itu berasal dari berbagai aspek. Yang pertama adalah dukungan manajemen. Nah, tentunya CEO itu harus berkomitmen pada budaya berbasis data. Jadi tidak mengandalkan intuisi, kita mengandalkan data atau fakta yang terjadi. Selanjutnya adalah kualitas dari data. Nah, untuk bisnis yang berbasis data, masalah kualitas dari data itu harus benar-benar bagus. Jadi kita harus melakukan standarisasi input data dari petani sejak awal. Jadi kita harus mengatur format dari data kita memang dari awal. Next itu adalah user training, di mana kita harus melakukan pelatihan intensif ke staf gudang ataupun staf-staf lainnya itu menggunakan platform digital. Salah satunya contohnya mungkin kayak tablet gitu dan lain-lain. Oke. Next adalah risiko kegagalan, dimana untuk BI sendiri resikonya itu biasanya pada kompleksitas, ya, kompleksitas pada awalnya, dimana mungkin dashboardnya terlalu rumit dipahami oleh si staff, jadi jarang dipakai gitu. Nah, selanjutnya adalah pada biaya infrastruktur. Jadi untuk menyimpan data kita perlu yang namanya data warehouse. Nah, data warehouse ini kita biasanya pakai layanan cloud. Nah, layanan ini itu biasanya memiliki biaya yang sangat besar. Jadi untuk membuat infrastruktur BI itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Jadi untuk biasanya itu membengkak pada bulan pertama ya. Yang disebabkan mungkin pada query data yang tidak efisien. Oke. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, transformasi dari Nusantara Fresh itu membuktikan bahwa integrasi bisnis dan bisnis intelligence bukan hanya tren, melainkan kebutuhan vital, di mana sinergi antara operasional digital dan juga analitik data itu menciptakan bisnis yang sangat tangguh, efisien, dan juga berpusat pada pelanggan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.